Hello, welcome back with me. Oke, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya, tapi hari ini di tahun baru kita akan mengulas mainan baru. Oke, mainan ini baru datang sekitar akhir Desember. Sebelum libur Natal, barang ini datang, tapi saya baru sempat untuk mereview dan unboxing hari ini. Oke, apa itu dari Joy Toy? Oke, saya PO dari Joy Toy, cukup besar. Ini sambungannya Zeus, ya Zeus yang warnanya hijau. Nah, kali ini saya ambil PO untuk Tyrant Mecha 01. Ini biasa disebut Zoro Expeditionary Force. Ya, saya nggak tahu namanya kenapa begitu, tapi yang pasti ini ada di majalahnya gitu ya. Oke, saat ini kalau saya lihat Joy Toy lebih banyak ke Mecha Warhammer gitu ya. Nah, tapi ya saya juga sudah nggak banyak untuk yang mem-PO yang baru-baru, tetapi saya lebih ke arah mereview, unboxing mainan lawas saya. Tapi tahun baru ini spesial, saya mereview barang yang baru datang. Oke, kita akan lihat, kita akan box ini masih MISB. MISB itu seal in the box itu ya. Jadi berada di dalamnya, masih segel, belum pernah dibuka. Jadi ini kalau beli yang sudah segelan seperti ini berarti tanggung jawabnya ya kepada pembeli. Tapi kalau misalkan belinya sudah di open box sama pihak penjual, maka kita harus meminta yang bagus ya. Karena kalau dibuka itu bisa dua macam, BIB, back in box, atau ya baru dibuka dilihat kemudian dimasukkan lagi. Biasanya seperti itu. Kadangkala dipajang-pajang. Oke. Kita lihat, kalau saya lihat ini beneran segelnya masih baru ya. Masih baru, masih single, yang artinya nggak dimasukkan ke dalam box coklatnya lagi. Ini saya beli di Galaxy Toys ya. Oke, cukup mahal. Harganya cukup mahal dan murah ya, istilahnya begitu. Harganya sekitar 1,7 juta. Oke, kita langsung unboxing saja. Sini saya perlihatkan. Ya, oke, good. Rasanya kalau mengunboxing itu enak sekali gitu ya. Semoga dalamnya tidak ada apa-apa. Karena saya dengar dari teman saya ada beberapa part yang katanya patah di dalam perjalanan. Oke, sebetulnya brown box ini di dalamnya itu ada boxnya. Boxnya itu sudah segelan juga sebetulnya. Nih, jadi nggak masalah sih sebetulnya tanpa brown box ini. Biasanya penjual sudah langsung menjual langsung dengan box dalamnya ini. Oke, kalau ini beli brown boxnya tidak ada tulisan apa-apa, hanya keterangan dengan bahasa Cina, ada tulisan Made in China. Sebelumnya saya perlihatkan dulu ini. Ya, ini kan ada tulisannya, saya bacakan aja. Zoro Expeditionary Force Tyrant Mecha 01, kategori model toy, ABS PVC, standar certificate juga ada. Ini buatan dari Blue Mage Joy Toy, Beijing. Teknologi Development Co Ltd. Alamatnya 35, lantai 35, Blok D, Jiangguomenwai Street, Chaoyang, Distrik Beijing. Jadi kalau mau tahu pabriknya Joy Toy atau headquarternya Joy Toy ada di situ. Ini, ya. Oke, saya taruh dulu boxnya. Wow, boxnya gede, ya. Wow, boxnya besar sekali. Ini kelihatan banget ya kalau boxnya besar. Ini bisa saya ukur saja, boxnya saja tingginya sekitar 37 cm ya, lebarnya sekitar 18 cm. Lalu kemudian memanjangnya ke samping 28 cm. Boxnya saja gede. Ya, dan masih plastikan semua ya, masih segel plastik. Jadi ini adalah
produk Joytoy yang asli itu selalu di dalam brown boxnya sudah disegel plastik. Jadi penjual itu sekarang kalau menjual itu langsung dibuka brown boxnya tanpa brown box. Nah kebetulan kalau saya itu selalu dikasih brown boxnya. Oke, kita lihat gambar di awalnya. Ini kalau begini silau ya, kena plastiknya ya, saya buka dulu aja. Oke, kita buka aja dulu. Memang mungkin review yang gede-gede gini itu akan sangat lama dan memakan waktu. Ya, ini plastiknya juga keren. Oke. Tahun 2023. Ya, resolusi mainan. Setelah pandemi selesai, bisa beli mainan yang sepuas-puasnya. Bagi kalian, kalau saya sih sudah kayaknya sudah nggak beli-beli lagi deh gitu. Oke. Nah, ini dia boxnya, kelihatan ya, sudah boxnya perfect ya dan tebel, tidak kalah dengan produk Bandai. Dan ini lisensi ya, lisensi sendiri gitu ya, Joytoy sendiri. Oke, kita lihat di sini ada orangnya, ada robotnya. Keren sih, scale-nya 1/18 Battle for the Star. Jadi kalau misalkan kalian cari majalahnya di Battle of the Star. Ini bentuk size robotnya, katanya ini real size-nya ya, real size-nya segini. Oke, lalu ini ada yang kemungkinan bisa di pose seperti ini. Samping kirinya sama, kiri dan kanannya sama, ini juga kanannya. Ini juga nantinya real size-nya kayak gini katanya. Oke, kita langsung buka. Di dalamnya disegel tapi tidak ada segel yang selotip-selotip tuh ya. Karena memang sudah disegel full. Oke, kita buka. Ini lumayan gede. Kita buka. Wow, di dalamnya ini blisternya blister mahal gitu ya. Blister bukan yang plastik tapi blisternya spon yang cukup mahal. Oke, saya tarik ke samping. Berat sekali guys. Oke, ini boxnya saya taruh dulu, sangat mengganggu sekali. Oh, ini blisternya keren ini, nggak seperti Zeus ya blisternya. Ini dibuka langsung, wow ya. Jadi blisternya blister mewah. Blisternya mewah sekali. Oke, dibuka begini. Oh ya, ini sudah langsung isinya robotnya. Oke, ada pengeringnya. Kita lihat. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa Joytoy ini adalah produk-produk yang menggunakan paint, itu bukan pakai mesin, katanya itu handmade. Ya, paintnya handmade. Jadi benar-benar di paint. Dan ini dalamnya diecast ya, rangka-rangkanya diecast. Oke, ini kelihatan saja yang cat-catnya diecast, ini kelihatan diecast ya. Ini juga diecast. Ya, ada beberapa rangka yang diecast, jadi dia keras. Ini juga diecast, kelihatan ya bunyinya. Nah, kelihatan ya, dengar ya. Itu bunyi diecastnya. Kalau plastik kayak gini. Nah, bunyinya beda. Oke, ini yang saya suka karena produk-produk yang aksesorisnya sedikit. Sebenarnya ada banyak yang suka aksesoris banyak ya, tapi kalau saya sih lebih suka aksesoris sedikit karena tidak perlu nyimpan gitu ya, pajang semua. Oke, saya buka robotnya. Wow, banyak yang merotol ya, banyak yang merotol. Dan saya juga tidak tahu cara pemasangannya ini apa, merotol semua. Oke. Dan ini berat sekali guys. Ini mungkin yang membuat dia mahal itu karena diecastnya itu. Oke, banyak yang merotol guys. Ini tangannya merotol ya. Nah, ini yang mungkin dari beberapa orang yang bilang itu katanya banyak yang patah ininya ya. Banyak yang patah tangannya. Oke, semoga saja yang punya saya aman. Oke, saya nggak tahu yang dipasang yang apa. Lihat ini, yang tangannya aja merotol ini ya, jempolnya merotol. Jadi
Saya tidak tahu yang merotol yang bagian mana, sini atau di sini. Saya akan pasang. Apakah kiri kanan sama? Kayaknya sama ya. Jadi saya pasang aja. Jadi tangannya ya merotol. Oke, saya pasang. Saya nggak tahu kenapa ya, packagingnya keren, tapi barangnya banyak yang merotol semua. Tangannya keren sih. Nih, ya, dia bisa digerakkan. Digerakkan. Ini jadi ada artikulasinya, tapi tidak artikulasi per jari. Jadi per tangan aja yang bisa digeser-geser begini dan bisa ditekuk ke depan, ya, ke depan, ke sini, ke samping itu bisa. Tapi dia ininya jarinya tidak bisa nekuk seperti ini, ya. Ya, tapi keren sih. Oke, ini tangannya dan ini adalah selongsong pelurunya. Selongsong pelurunya. Dan ini ada banyak part-part yang lepas. Saya juga tidak tahu nanti pasangnya gimana. Mungkin terpaksa harus saya pause, saya cari dulu. Lalu ini juga banyak yang jatuh. Ini plastik, ya. Ini plastik. Dan warna catnya juga keren. Ya, ini keren kan ya? Oke, ini juga keren. Keren sih. Nah, cuman ini tidak tahu mana. Ini lepas semua guys ya. Ceritanya itu loose. Harusnya tidak, tapi sepertinya banyak yang loose. Dan ini berat sekali ya. Ini berat sekali lain dengan shoes ya. Yang shoes itu nggak seberapa. Oh ya, ini sudah kelihatan. Ini yang ada tanda 01-nya. Nah, ini kan, ini tuh tempatnya di sini. Tapi memang ini itu nantinya bisa diprotolin semua, gitu ya. Bisa diprotolin semua. Oke, ini coba saya pasang. Wis, berat sekali ya. Kali ini berat guys. Kalau shoes itu masih enteng ya, masih nggak banyak diecast-nya. Kalau ini banyak sekali. Dan ini aja diecast. Ya, ini diecast. Keren, keren, keren. Tapi ya itu tadi banyak yang protol, jadi harus dipasang satu persatu. Oke, tapi ini sudah kelihatan yang tadi bagian ininya ya. Nah, bagian ini akan saya pasang karena ini sudah kelihatan. Oke. Oke. Ya. Oke sekali. Good. Tangannya ya, ini diecast-nya kelihatan banget ini ya. Ini diecast semua loh guys. Ini diecast mulai dari sini sampai sini. Gila beneran ini. Diecast semua ini. Pantesan berat sekali. Sangat berat sekali. Kakinya juga diecast. Oke, bisa dilihat ya. Ini ya. Oke. Nah. Oke kan? Lumayan bisa berdiri. Ya, diecast-nya ini lihat dari sini mumpung kelihatan semua ya. Ini diecast, ini hampir seluruhnya ini diecast. Justru kita cari ya. Ini diecast-nya. Ini diecast, ini diecast, ini diecast, ini bagian dalamnya juga ada diecast. Sini semua diecast. Wow. Keren. Sungguh nggak habis pikir. Diecast-nya banyak sekali. Oke. Sebelum kita lanjutkan mungkin di bagian bawah sini. Ini ada dua ya. Ada dua ya. Jadi bolak-balik ini ya. Oke. Jadi kalau dibaliknya ini. Nah ini senjatanya yang di sini guys. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke yang ini. Saya pasang-pasang dulu. Karena nanti waktunya juga akan habis ketika saya cari di mana ya posisinya ini, maka saya cut dulu, nanti kita akan lanjutkan. Oke. Ya, akhirnya kembali lagi bersama dengan saya. Ini setelah sekian menit, saya hitung-hitung 20 menit saya pasang ini ya. Memang banyak yang protol ya, memang aslinya bisa diprotol sih. Cuman banyak sekali part-part yang loose atau ada yang patah bahkan mungkin ya. Seperti yang bagian sini ya, yang nah ini kan ya kelihatan ya, dia lepas lagi ya. Nah ini patah ini. Nah ini yang dari teman-teman saya juga banyak yang patah di sini dan patah di sini ya, harus dilem ini kalau misalkan mau kuat.
Oke, anggap saja nggak dilem, ini cuma dipasang gini. Cuman ini nggak bisa pas sih, karena nggak ada cetekan. Jadi ya ini nanti bisa lepas lagi, loose, gampang loose ini. Nah kan, ya. Jadi kayak dipasang biasa gitu aja. Saya kurang suka kalau part-part seperti ya. Maklum bukan Joyto ini ya masih baru ya, dan dia mungkin perlu perbaikan-perbaikan ya, nggak selalu perfect. Dan banyak yang gampang loose seperti itu. Ini patah pastinya ya. Jadi tidak seperti ini kuat. Kalau ini saya tarik tuh lepas ya. Oke. Sekaligus saya juga mengunboxing yang bagian senjatanya. Ini ada manusianya ya, yang nantinya akan bisa masuk di dalam robot. Lalu kemudian kita mendapatkan satu tembak ini ya, pistol yang besar. Lalu kemudian kita mendapatkan entah apa ini yang bisa digabung-gabungkan nanti dengan yang ini ya. Dapat itu. Lalu ada dua senjata ini. Lalu ada ini backpack di bawahnya. Lalu ini ada kayak semacam apa ini ya, senjata peluru cadangan gitu ya. Nah, peluru cadangannya ini nantinya bisa dimasukkan di sini. Di sebagian senjata ini bisa dimasukkan seperti ini. Nah, ini kerennya sih bisa kayak dibongkar pasang ini, tapi agak peret. Duh, sampai bunyi gitu ya. Agak peret. Nah, nanti ini bisa dilepas juga. Lah, kan ya, dilepas. Dan kemudian pasang lagi. Oke. Anggap aja begitu ya. Nah, betul ya? Oke. Betul. Oke, sudah. Nah, ini nanti akan dipakai senjatanya. Nggak bisa digelantungkan karena tidak ada konektor sama sekali yang bisa untuk dipasang di badannya ini gitu ya. Jadi nggak ada untuk dibawa gini, nggak ada. Nggak ditemukan. Oke? Lalu kalau yang ini nanti dipasangnya di atas ini. Ya, di bagian atas ini dia pasangkan, bisa bolak-balik sih, tapi kalau lihat dari sini ini yang sebelah sini. Jadi bisa dipasangkan, tinggal dicolokkan aja, nggak usah seret-seret, nggak apa-apa. Ya, ini hanya untuk pelengkap senjatanya. Nah, nggak usah serat-serat gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Sekali lagi ini full diecast, berat sekali ya, tapi keren. Lalu ini juga dipisah, ini sebetulnya bagian backpack bagian belakang, bokong gitu ya istilahnya. Di bagian bokong ini. Ini besi juga ini. Diecast semua. Wih, kerennya itu. Cuman sayang ini kelepek-kelepek, tapi kayaknya tanpa ini pun nggak ada masalah sih. Ini hanya aksesoris-aksesoris tambahan aja. Oke. Kita pasang saja backpacknya di sini. Oke, kita pasang. Ini bisa ditekuk. Oh, bisa ya. Jadi backpacknya ini bisa model bolak-balik. Oke, nah udah, nggak usah seret-seret. Ini kan lepas lagi kan yang sebelah sini. Ya ini loose, mudah loose ya. Oke. Nah mungkin sampai di sini ini senjatanya keren sih ya. Semua bisa dibawa, jadi nggak ada yang disimpan. Oke, ini senjata yang bisa gerak-gerakan, artikulasinya cukup bagus sih ya. Saya lihatkan artikulasinya dulu ya sebelum ke senjatanya. Untuk bagian tangannya ini bisa peret ini ya, tapi tidak ada apa kayak krek-krek gitunya, nggak ada ya. Jadi nggak ada recetnya. Tapi ini seret sekali. Keren sih. Oke, bisa diputar. Berat sekali. Lalu untuk bagian tangannya bisa sampai di sini. Dan ini bisa muter, ya muternya di sini keren sih. Jadi dia kayak berada di luarnya ini kelihatan ya. Ini engselnya ini ya, ini bisa muter. Lalu ini bisa tekuk dan lain sebagainya, ya. Lalu tangannya sudah saya tunjukkan. Ini bagian tangannya ada artikulasinya ini, ya artikulasinya di sini. Nah, ini yang bentuk artikulasinya ya. Kayaknya saya salah baju ya. Saya pakai baju hitam, tangannya hitam gitu ya. Oke. Ini artikulasinya ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Ini sebetulnya bagus sih untuk artikulasinya. Ini mudah lepas juga. Nah, oke. Lalu yang bagian lain kakinya yang keren tuh ini nih kakinya ya. Ini kalau kakinya bisa kelihatan ya. Ini bagian sini. Ini engselnya itu bisa naik dan bisa turun ininya.
Jadi dia bisa naik, bisa turun ininya. Jadi kayaknya tadi itu saya justru akan kesulitan. Nah, ini loh agak apa namanya? Kadang-kala tuh bisa naik sampai atas. Waduh, seret sekali ya. Jadi susah sekali. Ini ada kelihatannya engselnya ya, bagian dalam. Saya perlihatkan. Mungkin bisa. Nih. Tidak tahu kelihatan atau tidak. Bagian engselnya ini itu ada kayak kakinya, itu bisa dinaikkan begini, turunin begini. Jadi posisinya antara kiri dan kanan itu bisa beda. Satu ke bawah, satu ke atas ya. Tapi itu kalau untuk pose-pose yang ekstrim ya. Ini sudah saya paskan. Jadi untuk posenya ini sudah selaras. Ini kelihatannya, ini sama ini selaras. Yaitu pada dua tanda bulat itu ya. Itu selaras. Tadinya nggak selaras, ini naik. Saya pikir ini kok produksinya gagal ini kayaknya. Tapi ternyata dia bisa satu naik satu turun. Jadi sekarang kalau sudah selaras begini, dia proporsional. Jadi cantik. Oke. Cuman memang saking peretnya ya, mungkin berat, jadi dia harus dibuat lebih peret sehingga dia lebih kuat. Oke, sampai saya itu mau ngongkek gitu aja, seretnya setengah mati. Jadi saya nggak bisa ngongkek ini kaki. Tapi yang pasti artikulasinya pasti keren lah ya. Tadi yang lepas tuh bagian sini itu juga lepas ya. Jadi saya sudah paskan, ini sudah saya rapikan begini ya. Tangannya saya rapikan ke bawah, tidak ada recetnya. Nah, ini tadi suka lepas kan ini, ya dipasang lagi, tapi ya gitu lagi nanti lepas lagi. Oke. Nah, oke. Ya. Artikulasinya itu. Oke. Sekarang kita coba senjatanya. Senjatanya satu yang panjang itu bisa diletakkan di sini. Nah, kita kalau mau dibagi dua seperti ini itu bisa. Selain senjata ini ya, senjata pistol ini sudah pasti sendiri. Nah, yang senjata ini, ya ini bisa digabung. Ya, tapi caranya bukan kayak gini langsung digabung, nggak bisa. Tapi ini bisa dua senjata. Satu senjata ini, satu senjata ini. Terserah, saya nggak tahu ini senjata apa ini ya. Ini ada tangannya. Entah didodol, tidak tahu. Nah, untuk yang bagian ini adalah untuk disimpan di belakangnya. Nah, kita mau gabungkan aja dulu ya. Kita gabungkan ini menjadi satu senjata yang cukup panjang. Oke, bagaimana caranya? Ini agak peret gitu ya. Saya melepasnya itu juga setengah mati sampai membuat salah satu ini sedikit ya ada tergosir sedikit ya. Oke. Ini dilepas, jadi ini sudah gampang karena tadi saya sudah gitu ternyata ini kalau sudah lepas enak. Nah tuh ya, jadi ini bisa lepas. Ini harus dilepas memang karena akan dipindahkan di sebelah sini ya. Jadi ini dilepas, dipindahkan di sebelah sini ujung. Oke, agak ini ya, agak seret. Nah, oke, seret kan? Oke, dipindahkan di bagian ujung. Lalu kemudian yang bagian senjatanya ini dipasang di bagian sini. Oke, dipasang di bagian ini. Kayak gini sih. Waduh, agak seret juga ya. Itu soalnya berada lubangnya. Nah, oke. Dah, jadi ya, jadi lubangnya di dalam situ ada lubang penggantinya ini tadi. Ini senjata yang laras panjangnya. Ini saya nggak tahu ini senjatanya gini kali ya. Ini dipegang tangan gini. Headshot, shot, shot, shot. Wih, gila panjang banget nih. Luis. Ini panjangnya, ukurannya kita coba ukur. Senjatanya. 40 cm 40 cm panjangnya, gila ini. Oke. Ini senjata nggak bisa dibuat apa-apa ya, paling kalau segini kan memakan tempat gitu ya nantinya. Lihat ini akan memakan tempat nantinya. Oke, kita pasang aja di belakang supaya dia tidak makan tempat, tapi yang pasti tinggi. Oke, karena di belakang ini udah ada ini nih, sudah ada tempatnya. Nah, gampang kan, mau kanan mau kiri boleh. Oke. Atau sebelah kiri juga boleh lah. Ini
Nah, oke. Dan jadi panjang. Oke, ini senjatanya. Bisa diletakkan di sini. Nanti pajangnya gitu ya. Gampang. Oke. Saya lepas dulu. Kalau ini nanti untuk gini. Tangan saya aja bisa ya. Gitu. Wih, gede loh. Oke, sekarang lanjut. Lanjut di bagian yang terpenting yaitu bagian kokpit. Oke, bagaimana membuka kokpitnya? Ini sebetulnya gampang membukanya, tinggal dibuka atasnya. Tik gini, lalu dibuka dalamnya. Oke, kokpitnya sudah kelihatan. Tapi agaknya kurang ini ya, nggak bisa terang. Mungkin perlu penerangan lebih lagi. Saya coba kasih. Nah, kelihatan ya? Bagian kokpitnya sangat terang sekali. Oh, dan keren. Ini ada kayak wah monitornya, terus ada tempat duduknya. Ini kokpitnya manis sekali. Mungkin bisa dilihat agak nyamping gini ya. Oke, ini keren ya kokpitnya ya. Oke, sekarang kita coba pasang ya, karena saya tidak mau menyimpan-nyimpan bagian ini manusianya. Kita masukkan aja. Yang disius itu terus terang saja agak susah ya, disius itu. Ini juga ada tempat simpannya weapon di belakang, tapi aduh, kayaknya di mana tempat penyimpanannya susah sekali. Udah langsung saya cemplungin gitu aja ya. Dan ini juga ada ininya ya. Senjatanya yang apa namanya ini, manusianya ini tuh banyak juga ya. Ada pistol yang sama, kurang lebih sama. Lalu ada pistol kecil. Lalu ada pistol lagi yang bereta gini. Wih, kecil banget ya. Terus ada sepasang tangan. Ya, ini kayak gini. Oke. Kita pasang aja. Biasanya saya posenya tidak neko-neko. Saya pasang aja langsung di situ. Dengan pose duduk gitu. Yang kemarin pose duduknya agak susah ya. Nggak tahu yang ini susah nggak ya. Kayaknya juga susah sih, sama susah. Kan susah kan. Nggak tahu kenapa Joyto ini susah banget sih untuk membuat pose duduk aja setengah mati gitu ya. Buat lepas gitu loh, loose. Saya sampai mangkel kadang gitu. Oke. Nah ini karena nggak bisa ditekuk ini, bagian ininya loh nggak bisa ditekuk. Ya kan, kan lepas yang sebelah sini. Jadi manusianya ini percuma kayaknya gitu kalau di kokpit, karena nggak bisa duduk gitu loh, manusianya nggak bisa duduk. Yang akhirnya ya wis, pokoknya saya paksakan begitu. Udah, lalu ya yang ini nanti saya akan bungkus plastik gitu, saya cemplungkan di situ. Kan nggak dipajang seperti ini ya, karena saya paling malas gitu ya. Oke kan. Nah udah selesai, begini aja cukup. Nah udah beres. Oke, kita nanti akan buat posenya. Ini tinggal di pose pakai tangan begini ya. Oke, seperti ini. Pokoknya di pose gini aja. Oke, dah. Ini sementara sih, cepet-cepetan ya. Oke, kayak gini ya, cepet-cepetan aja gitu. Ya, begitulah. Lalu ini dipasang di belakangnya. Dah, dan nggak usah pakai lama ya. Kalau overall saya bilang catnya keren sih, dia kayak robot sungguhan gitu ya, karena ada kayak peset-pesetnya, ada seperti pasir-pasirnya, dan dia handmade. Lalu kemudian yang menguntungkan kedua, yang membuat dia bagus itu diecast-nya minta ampun ya. Diecast-nya itu membuat dia sangat berat. Lalu yang ketiga, aksesorisnya dia nggak pakai ada yang nyimpen di luar dari ini, itu keren ya. Yang paling nggak enak itu dia mudah loose ya, dia mudah loose. Artikulasinya dia keren, terus kemudian catnya juga keren.
Lalu kemudian yang membuat dia kurang itu ya manusia kayak tadi loh. Tempatnya pas, tapi artikulasi untuk humannya ini kurang begitu fleksibel. Jadi sehingga untuk masukannya aja setengah mati, mesti lepas. Saya nggak tahu, nggak bisa mempaskan gitu ya, supaya dia bisa duduk dengan enak gitu, nggak bisa. Ini artikulasi ya sementara lah saya pasang seperti ini. Nanti kalau ketika saya pajang, saya pasti akan buat dia jadi lebih keren tentunya. Oke. Jadi ini seperti ini sih ya. Kalau kita lihat robotnya ini berat sekali ini. Ada 2 kilo lebih ya. Lihat ini bagian depannya. Tuh. Jadi ini keren. Yang ini harus hati-hati karena dia patah, sebaiknya dilem aja karena dia tidak ada fungsi ya, fungsinya cuma hanya pemanis gitu. Lepas hilang pun nggak ada masalah, sekalian aja yang ini dilepas. Dan saya lihat banyak sekali produk-produk yang dikirim Joytoy yang untuk Tyranic Mecha ini itu mesti rusak di bagian ini. Ini punya saya satu yang rusak, punya teman saya ada 2 yang rusak, kiri dan kanan. Kalau saya punya cuman ini aja, gitu. Ya, sejauh ini sih bagus. Cuman model kepalanya nggak ada pilihan ya. Kalau kayak Zeus itu kan model kepalanya ada pilihan. Kalau ini kayaknya nggak ada, karena nggak ada di dosnya juga nggak ada sih. Ya jadi pilihannya cuma satu, model kepala yang seperti ini. Tingginya sekarang belum saya ukur. Kalau tingginya tanpa senjata 32. Kalau dengan senjata pedangnya itu 45. Wih. Jadi kurang lebih 32-an. Oke, ini kayaknya bakal makan tempat deh, senjatanya cukup panjang gitu ya. Tapi sejauh ini overall dia keren menurut saya. Ini sensor ya. Tapi maksudnya di majalahnya robot, ini sensornya di sini. Jadi dia untuk melihat untuk ke depan. Oke. 1,7 juta untuk saat ini. Worth it atau tidak menurut kalian? Kalau menurut saya sih terus terang aja, kalau kita nggak banyak menggerakkan, kalau kita cukup sudah pose dengan yang cukup apik gitu ya, menurut saya bagus dan keren. Worth it sih gitu loh, cuma nggak bisa diubah-ubah banyak. Dan perutnya itu mantap. Biasanya kalau yang diecast gini perutnya apa istilahnya, perut itu ya, engsel-engselnya itu harus seret gitu. Kalau engsel-engselnya agak nggak seret, nanti berikut-berikutnya dia letoy. Tapi ini nggak letoy. Mantap. Joytoy harus terus maju. Jangan mengecewakan untuk pelanggan. Karena saat ini saya lihat Joytoy cukup laku banget. Selamat mencoba, selamat membeli, dan selamat untuk mengutak-atik. Oke, ini adalah hadiah tahun baru saya karena PO yang terakhir baru keluar, ini baru datang ya. Dan saya bisa unboxing dan review dalam waktu yang dekat. See you next video. Bye bye.